Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah sudah menerima vaksinasi ketiga atau suntikan booster? Semoga banyak yang sudah, karena sangat penting untuk mencegah penularan penyakit COVID-19. Ada orang yang memilih vaksin tertentu, ada pula yang seadanya. Bukankah vaksin yang terbaik adalah yang tersedia? Kita bersyukur pemerintah menggratiskan vaksin ketiga untuk seluruh rakyat Indonesia. Maka marilah kita dukung proses vaksinasi ini. Mengapa vaksinasi ketiga ini disebut booster? Apa arti kata booster? Kata booster dalam bahasa Inggris dapat diterjemahkan sebagai penggerak, penyokong, pendorong. Vaksinasi booster adalah vaksinasi setelah seseorang mendapat vaksinasi primer dosis lengkap yang ditujukan untuk mempertahankan tingkat kekebalan serta memperpanjang masa perlindungan. Yang disebut vaksinasi primer dosis lengkap, ya vaksinasi 1 dan 2, maka vaksinasi 3 disebut suntikan booster yang menyokong vaksinasi primer agar lebih kuat dan lama masa perlindungannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata penyokong atau penopang mengingatkan kita pada tugas gereja dalam dunia, yaitu sebagai penopang kebenaran. Mari kita baca 1 Timotius 3 ayat 15. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Saat menulis surat 1 Timotius, Rasul Paulus berada di wilayah Makedonia. Ia berharap segera dapat mengunjungi Timotius yang saat itu sudah menjadi pemimpin jemaat di kota Efesus. Namun Paulus mengantisipasi jika ternyata ia tidak dapat segera bertemu Timotius. Jika ia datang terlambat, kiranya hal itu tidak menjadi kendala bagi Timotius dan jemaat yang dipimpinnya untuk menjadi jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Sungguh sangat penting apa yang dituliskan Paulus di sini. Jemaat itu bukan jemaat Timotius, melainkan jemaat dari Allah yang hidup. Jemaat tidak bergantung pada sang pemimpin yang adalah manusia, melainkan hakikat yang benar adalah jemaat itu milik Allah yang hidup. Tugas gereja adalah menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Kata tiang penopang atau stulos mengingatkan pada kuil Dewi Diana atau Dewi Artemis di kota Efesus yang memiliki 127 tiang penopang, masing-masing merupakan hadiah dari seorang raja. Semua tiang penopang terbuat dari marmer dan beberapa bertahtakan berlian dan dilapisi emas. Sebenarnya di kuil ini tiang penopang berfungsi untuk keindahan, tempat orang meletakkan patung yang kelihatan dari jauh. Sedangkan dasar merupakan alas tempat bangunan dan tiang itu berada. Dasar harus kokoh agar bangunan tetap berdiri utuh. Jemaat adalah tiang penopang dan dasar kebenaran, yaitu kebenaran Allah atau aletheia. Jemaat diberi tugas untuk menyuarakan kebenaran Allah yang indah, yang tampak dari jauh, yang menarik orang banyak untuk mendatanginya dan melakukannya. Dalam dunia yang seringkali tidak menyukai kebenaran dan ingin membungkam kebenaran, jemaat dipanggil untuk berani menyuarakan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai jemaat Allah yang hidup juga dipanggil untuk menyuarakan kebenaran. Kebenaran pada masa kini bisa berarti melawan hoaks
atau kabar burung yang menjerumuskan. Kebenaran juga bisa berarti sesuatu yang sesungguhnya, berlawanan dengan tipu muslihat dan kepura-puraan. Kebenaran juga berarti keadilan bagi yang tertindas dan terpinggirkan. Kebenaran mewujudkan keinginan dan tujuan Allah saat menciptakan manusia dan alam semesta ini. Mari kita menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Amin.